Umi Halimah hanya wanita biasa. Seorang ibu berusia 52 tahun, wajahnya lembut, tatapannya teduh, tapi hangat. Ia merupakan pengusaha wanita. Gerai roti miliknya dengan brand Seruni Bakery sudah belasan tahun berkembang. Hidupnya bisa dibilang sempurna. Dua anaknya, Andin dan Sinta, sudah mentas. Mereka bekerja, berkeluarga, dan bahagia dengan pasangan masing-masing. Bahkan Andin sudah dikaruniai anak, sementara Sinta baru saja melepas masa lajangnya. Kebahagiaan ini sebenarnya paripurna. Namun setelah Sinta menikah dan diboyang suaminya, hari-hari Umi Halimah terasa sepi. Rumah besar yang dulunya ramai, kini hanya menyisakan suara langkah kakinya sendiri. Pagi itu Umi Halimah duduk di teras, menatap halaman rumahnya yang mulai tampak kurang terawat. Rerumputan meninggi, bunga mawar layu, dan kolam kecil penuh lumut. Kalau masih ada Mbok Darmi, pasti semua ini terurus, gumamnya lirih. Mbok Darmi adalah pembantu setianya yang sudah ikut sejak Umi Halimah muda. Namun kini ia sudah renta dan pensiun pulang kampung. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang pemuda desa. Wajahnya polos, rambutnya agak gondrong, tubuhnya masih tampak kekar lugu. Ia menunduk dengan sopan sambil membawa tas plastik lusuh. Assalamualaikum Bu Halimah, saya Bambang, anaknya Mbok Darmi. Ibu titip salam, katanya sudah nggak kuat kerja, jadi saya yang nyoba bantu panjenengan kalau diperbolehkan. Ucapnya dengan suara serak canggung. Umi Halimah tertegun sejenak, lalu tersenyum hangat. Oh, Bambang toh, sudah besar sekarang. Dulu masih kecil suka main kelereng di halaman ini, ya kan? Bambang menggaruk kepala, malu-malu. Iya Bu, dulu saya sering disuruh Mbok nyapu halaman. Sekarang semoga bisa bantu jenengan lebih banyak. Hari-hari berikutnya, Bambang mulai bekerja. Tangannya cekatan merapikan taman, membersihkan kolam, bahkan memperbaiki genteng bocor. Walau masih muda, ia rajin dan ulet, tak pernah mengeluh. Ada sesuatu dari Bambang yang membuat Umi Halimah betah melihatnya. Bukan hanya kerajinannya, tetapi juga sikapnya yang tulus, polos, tanpa basa-basi. Suatu sore, hujan deras mengguyur. Umi Halimah tengah duduk di ruang tengah, menyalakan lilin karena listrik padam. Tiba-tiba Bambang masuk, basah kuyup setelah menutup terpal di gudang. Maaf Bu, saya becek begini, saya tunggu hujan reda di luar saja, katanya kikuk. Bambang, nanti masuk angin, sudah masuk sini. Handuk ada di kamar mandi, ganti bajumu dengan pakaian lama Pak Haji yang masih ada di lemari. Ucapnya dengan nada keibuan tapi juga lembut. Bambang mengangguk, wajahnya memerah menahan canggung. Dan pada malam hujan itu, keheningan rumah besar milik Umi Halimah seolah mendapatkan warna baru. Sesuatu perlahan tumbuh, tanpa mereka sadari, kesepian seorang wanita matang dan ketulusan seorang pemuda desa yang lugu. Sejak Andin dan Sinta masuk SD, hidup Umi Halimah berubah drastis. Suaminya, Haji Romli, berpulang mendadak karena serangan jantung. Hari itu masih jelas dalam ingatannya, pagi yang cerah berubah muram. Tangisan kedua anaknya yang masih kecil dan wajah pucat Haji Romli yang terbujur kaku menjadi titik balik dalam hidupnya. Sejak saat itu, ia harus memegang kendali rumah tangga seorang diri, menjadi ayah sekaligus ibu bagi dua anaknya. Ia bangkit, membuka usaha roti kecil-kecilan di depan rumah. Bermodalkan resep warisan ibunya, Halimah mulai memanggang roti dan kue basah untuk dijual. Awalnya berat. Banyak malam ia menangis diam-diam setelah anak-anak tertidur, meratapi hidup tanpa pasangan. Namun setiap kali melihat wajah polos Andin dan Sinta, ia kembali menguatkan hati. Kalau Umi jatuh, siapa yang akan menjaga mereka? Begitu bisiknya setiap kali air mata turun. Waktu berjalan.
Usahanya berkembang pesat, menjadi gerai roti dengan nama Seruni Bakery. Ia dikenal warga sebagai perempuan tangguh, sosok ibu yang tegar meski tanpa suami. Namun di balik senyumnya, selalu ada ruang kosong di hatinya. Ruang yang dulu diisi oleh kehangatan Haji Romli, kini hanya sunyi menemani. Kini, setelah anak-anak dewasa dan berumah tangga, kesepian itu kembali menyeruak lebih kuat. Malam-malam panjang terasa hampa. Rumah besar ini semakin sepi. Dan disitulah kehadiran Bambang mulai berarti. Pemuda desa Lugu itu, dengan caranya yang sederhana, membuat rumah yang dulu sunyi kembali punya suara. Suara cangkul yang menghantam tanah, suara sapu yang menyisir halaman, dan sesekali tawa kikuknya yang menulari hati Halimah. Malam itu hujan reda. Udara terasa segar dengan aroma tanah basah yang menyeruak dari halaman. Lilin kecil masih menyala di ruang tengah, menerangi wajah Umi Halimah yang lembut. Bambang keluar dari kamar mandi dengan baju kaos polos milik almarhum Haji Romli yang masih tersimpan rapi. Ukurannya agak kebesaran, tapi justru membuatnya terlihat semakin lugu. "Bambang, sini makan dulu. Umi bikinin mie rebus sama teh hangat. Kasihan kamu basah kuyup," ujar Halimah sambil tersenyum. Bambang menunduk, malu-malu. "Aduh, repot-repot Bu. Maksud saya Umi. Saya biasa makan seadanya kok." "Sudah, duduk saja. Kalau masih manggil saya Bu, rasanya jauh sekali. Anggap saja saya seperti ibu sendiri," jawab Halimah menyodorkan semangkuk mie panas. Bambang menurut, duduk dengan canggung. Uap hangat dari mangkuk membuat wajahnya yang polos tampak bersinar di bawah cahaya lilin. Mereka makan pelan-pelan, ditemani suara gemericik air hujan yang masih menetes dari talang. "Bambang sekarang kerja apa sebelumnya?" tanya Halimah membuka percakapan. "Ya, serabutan, Mi. Kadang bantu orang di sawah, kadang ikut bangunan, kadang juga ya nganggur. Saya sempat sekolah sampai SMA, tapi nggak tamat. Mbok sudah tua, biaya nggak ada, jadi saya berhenti kelas 2, jawabnya pelan. Halimah terdiam, hatinya tersentuh. Ia ingat dulu, Mbok Darmi sering mengeluh soal biaya sekolah anak bungsunya. Tapi ia tak menyangka, Bambang harus benar-benar mengubur mimpinya. "Sayang sekali, padahal kalau lihat caramu kerja, rajin, telaten, Umi yakin kamu sebenarnya anak pintar," ucapnya menatap matanya. Bambang tersenyum tipis, agak salah tingkah. "Saya nggak pintar, Mi. Cuma, Mbok selalu pesan satu hal, jangan lupa sholat. Apapun yang saya kerjakan, asal nggak lupa sholat, katanya hidup bakal selamat." Halimah menunduk, hatinya hangat mendengar itu. Anak ini sederhana sekali, tapi ada ketulusan yang jarang ditemui. Ia teringat anak-anaknya sendiri, Andin dan Sinta, yang kini sibuk dengan kehidupan masing-masing. Mereka pintar dan sukses, tapi jarang sekali bisa duduk sederhana seperti ini, makan semangkuk mie dengan penuh rasa syukur. Di balik kepolosannya, Bambang justru menghadirkan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya, kehangatan tanpa pamrih. Halimah tersenyum, menatap pemuda itu lama-lama. Dalam hatinya ia berbisik, mungkin Tuhan sedang menjawab kesepian ini dengan cara yang tak pernah aku duga. Kini Umi Halimah sudah tidak terlalu aktif lagi di Seruni Bakery. Semua urusan manajemen sudah lama ia serahkan kepada Andin, anak sulungnya yang cerdas dan telaten mengurus bisnis. Umi hanya sesekali datang, sekedar melihat-lihat atau menghadiri rapat penting. Lebih sering, ia memilih berdiam di rumah besar peninggalan almarhum Haji Romli.
Rumah yang terlalu luas dan mewah untuk seorang diri, hingga setiap sudutnya terasa dingin dan kosong. Hari-hari Umi kini banyak dihabiskan di teras, duduk di kursi rotan sambil menatap halaman. Dan disitulah ia mulai menemukan hiburan baru, melihat Bambang bekerja. Setiap pagi, pemuda desa itu muncul dengan kaos oblong dan celana lusuh. Dengan tekun ia menyapu halaman yang dipenuhi dedaunan, merapikan pagar tanaman, atau membungkuk menata pot bunga. Ada kesederhanaan yang memikat dalam setiap gerakannya. Sapu lidi di tangannya, keringat yang menetes dari pelipisnya, dan senyumnya yang polos setiap kali menyapa tetangga yang lewat, membuat hati Umi bergetar tanpa ia sadari. Kadang Umi tersenyum sendiri melihat Bambang jongkok di dekat bunga mawar, meniup pelan kelopak yang terkena debu, lalu menata ulang potnya. Sudah lama sekali aku tidak melihat seseorang bekerja dengan hati, pikirnya. Bahkan suara gesekan sapu lidi yang berirama di halaman pun terdengar seperti musik pengisi kesepian. Pernah suatu siang, Umi membawa segelas es teh ke halaman. Bambang yang sedang menyiram bunga menoleh, terkejut. "Bambang, minum dulu, panas begini jangan dipaksa terus kerja." "Waduh, repot-repot Umi, saya nggak enak." "Sudah, jangan banyak sungkan. Kamu kalau sampai sakit malah bikin saya tambah repot," ujar Halimah, nadanya separuh bercanda. Bambang tersenyum malu, lalu menerima gelas itu dengan dua tangan. "Matur nuwun, Mi." Momen sederhana itu, entah kenapa, membuat dada Halimah hangat. Ada rasa asing yang selama ini ia lupa. Rasa diperhatikan dan memberi perhatian dengan cara yang tulus. Sejak hari itu, setiap Bambang bekerja, Umi selalu menemukan alasan untuk keluar teras. Entah untuk menyiram bunga lain, sekedar membaca majalah, atau membawa cemilan. Sebenarnya, ia hanya ingin melihat Bambang lebih lama. Rumah besar yang dulu sunyi, kini seolah hidup kembali oleh langkah kaki seorang pemuda desa berusia 22 tahun yang dulu hanya bocah kecil berlari-larian di halaman itu. Sore itu, langit mulai jingga. Halaman sudah rapi, bunga-bunga basah oleh siraman air. Umi Halimah duduk di kursi rotan, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia menatap Bambang yang sedang menggulung selang, lalu memanggilnya. "Bambang, sini dulu, temani Lumi sebentar." Bambang menghampiri, agak kikuk, lalu duduk di bangku kayu dekatnya. Matanya menunduk, tangannya sibuk mengusap lutut celana yang terkena tanah. "Bambang ini tinggal di rumah sama Mbok Darmi ya?" tanya Halimah membuka percakapan. "Iya, Mi, Mbok sudah sepuh. Jalannya saja pelan sekali. Jadi kalau nggak saya yang kerja, siapa lagi? Saudara saya semua sudah berumah tangga, punya keluarga sendiri," jawabnya tenang. Halimah mengangguk pelan. "Kamu sendiri belum menikah?" Bambang tersenyum kikuk, wajahnya memerah. "Belum, Mi. Saya belum kepikiran, belum ada biaya, dan belum nemu yang cocok. Mbok malah sering nyuruh cepat nikah. Tapi saya bilang, sabar dulu, Bu, wong saya masih jomblo." Halimah tertawa kecil mendengar kata jomblo keluar dari mulut Bambang dengan logat endesonya yang khas. Ada kepolosan yang membuat dadanya terasa hangat. "Kenapa nggak coba cari pacar? Anak muda sekarang kan banyak yang begitu." Bambang menggiling mantap. "Saya nggak biasa, Mi. Mbok selalu ngajari kalau mau serius sama perempuan, ya lewat jalan baik. Kalau cuma pacaran, malah dosa. Jadi saya lebih baik sendiri dulu. Yang penting, sholat nggak ketinggalan. Rezeki nanti Gusti Allah yang atur." Umi Halimah terdiam, menatap pemuda itu lekat-lekat. Dari caranya bicara, sederhana tapi penuh keyakinan, ada sesuatu yang menohok hatinya.
Di balik wajah polos dan tubuh kasarnya, ternyata ada jiwa yang bersih, alim, dan lurus. Anak seusia ini bisa sesabar itu. Sementara banyak laki-laki yang sudah matang malah tergoda macam-macam. Tanpa sadar, Halimah tersenyum. Umi kagum sama kamu, Bambang. Jarang ada anak muda bisa berpikir begitu. Kamu mengingatkan saya pada almarhum Haji Romli. Tenang, nggak neko-neko, deket sama agama. Bambang menunduk dalam, seperti tak enak hati. Saya ini cuma orang desa, Mi. Ilmu nggak ada. Sekolah juga putus. Kalau dengar Umi bilang begitu, saya malah malu. Justru itu yang bikin Umi seneng ngobrol sama kamu. Balas Halimah pelan, matanya teduh menatap Bambang. Mata mereka sempat bertemu. Ada jeda, hening, namun justru di sanalah perasaan aneh itu mulai tumbuh. Kesepian seorang wanita matang yang menemukan cahaya, dan kepolosan seorang pemuda alim yang tanpa sadar sedang mengisi ruang kosong itu. Malam itu rumah sudah sunyi. Umi Halimah baru selesai sholat Isya. Ia duduk lama di depan meja rias, menatap cermin besar yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Bayangan seorang wanita setengah baya terpampang jelas di sana. Wajahnya masih lembut, kulit putih terawat, meski ada guratan halus usia di sudut mata. Rambut hitamnya yang berkilau jatuh sampai bahu. Tatapannya teduh, namun malam itu ada sesuatu yang berbeda. Matanya tampak berkilau, seperti menyimpan rahasia. Perlahan, ia mengusap pipinya sendiri, lalu menunduk sebentar sebelum matanya kembali terangkat. Tubuhnya masih terlihat padat, gemoy, belum kehilangan lekuk keindahan yang sering diam-diam dipuji teman-teman arisannya. Umi Halimah, kamu ini sudah 52 tahun, kenapa masih bisa merasa seperti ini? Bisiknya lirih sambil menatap sosoknya sendiri di cermin. Jantungnya berdebar setiap kali ingatan tentang Bambang melintas. Senyum polos pemuda itu, suaranya yang sederhana, bahkan caranya menyapu halaman pun selalu terbayang. Ada debar yang aneh, bukan seperti kasih sayang seorang ibu kepada anak, tapi juga bukan sekadar rasa kagum. Lebih dari itu, lebih halus, lebih rahasia. Umi menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu tersenyum malu-malu. Senyum itu muncul begitu saja, membuat pipinya merona. Astagfirullah, lirihnya, tapi hatinya justru berdegup lebih cepat. Apa ini yang disebut jatuh cinta? Tidak mungkin. Aku ini Umi. Dia hanya anak desa, anak dari Mbok Darmi pula. Namun semakin ia menyangkal, bayangan itu semakin jelas. Bambang yang jongkok di pekarangan, menata bunga dengan hati-hati. Atau Bambang yang menunduk sopan setiap kali berbicara. Semua itu menumbuhkan sesuatu dalam diri Halimah yang sudah lama mati suri. Ia menunduk, senyum kecil muncul lagi. Senyum yang malu-malu tapi hangat. Senyum seorang wanita yang sadar dirinya masih punya pesona, masih pantas dicintai, dan entah bagaimana, hatinya mulai terikat pada seorang pemuda lugu bernama Bambang. Sejak malam hujan itu, kedekatan Umi Halimah dan Bambang semakin terasa. Hampir tiap sore, setelah pekerjaan di halaman selesai, Umi selalu menemukan alasan untuk memanggil Bambang duduk di teras atau di dapur. Mereka ngobrol tentang macam-macam, dari cerita masa kecil Bambang, kenangan Mbok Darmi yang setia mengabdi di rumah itu, sampai tentang Andin dan Sinta yang kini sibuk dengan keluarga mereka sendiri. Bambang selalu mendengarkan dengan sabar, jarang menyela. Sesekali ia menunduk sambil mengucap, "Nggih Mi," dengan suara pelan. Sederhana,
Tapi justru itulah yang membuat Umi merasa dihargai. Suatu sore, ketika Bambang pamit pulang, Umi menatapnya lama. Pemuda itu mengikat sepatunya, lalu tersenyum canggung. "Bambang, kamu masih ngekos ya di dekat pasar?" tanya Halimah. "Iya, Mi, kontrak kecil-kecilan, biar deket sama sini, nggak bolak-balik ke kampung. Mbok juga nggak kuat ditinggal sendirian, jadi saya sering pulang kalau sempat," jawabnya jujur. Halimah terdiam sebentar, hatinya tiba-tiba tergerak. Rumah besarnya begitu sepi, sementara pemuda ini setiap hari harus repot pulang pergi. Kenapa tidak sekalian tinggal saja di sini? "Bambang," ucapnya lembut membuat pemuda itu menoleh. "Loh, Mi, apa nggak apa-apa? Saya ini cuma orang kampung, takutnya nanti malah merepotkan jenengan." Umi senyum, kali ini lebih hangat dari biasanya. "Rumah sebesar ini, Bambang, kalau cuma saya sendiri rasanya terlalu sepi. Justru kalau kamu ada, rumah ini lebih hidup. Anggap saja ini rumahmu juga." Bambang menunduk, wajahnya merah, tangan gemetar sedikit. Ada perasaan haru bercampur canggung. Ia tak menyangka wanita sebesar Umi Ralimah, pengusaha sukses, mau menawarinya tempat tinggal. "Kalau memang Umi ridho, saya manut." "Matur nuwun sangat, Mi," ucapnya lirih. Bambang mengangguk pelan, menahan senyum. Dalam hatinya, ia merasa langkah besar baru saja dimulai. Malam itu, sebelum tidur, Umi kembali bercermin. Tatapannya berbeda. Ada binar muda di wajah wanita setengah baya itu. Bukan hanya karena ia merasa masih cantik, tapi karena kini rumahnya tak lagi benar-benar sepi. Seorang pemuda alim, lugu, dan tulus akan tinggal bersamanya. Dan setiap kali ia mengingat senyum kikuk Bambang ketika menerima tawarannya, debar di dadanya kembali muncul, membuatnya tersenyum sendiri, malu-malu. Sejak Bambang mulai menetap di rumah besar itu, suasana sepi yang dulu menghantui Umi Halimah perlahan sirna. Setiap pagi ia selalu melihat Bambang bergegas keluar kamar. Wajah polosnya yang masih belia itu membuat Halimah tersenyum-senyum sendiri. Ada getaran yang tak pernah ia rasakan lagi sejak belasan tahun silam. Malam-malamnya kini terasa berbeda. Umi kadang pura-pura lupa mematikan televisi hanya agar Bambang datang ke ruang tamu dan berkata pelan, "Umi, sudah larut, nanti nggak sehat kalau begadang." Dan disitulah dada Halimah berdebar, seperti seorang gadis remaja yang sedang jatuh cinta diam-diam. Di kamarnya, Halimah sering bercermin. Wajahnya masih cantik, kulitnya putih bersih, lekuk tubuhnya tetap terjaga meski usianya hampir setengah abad. Ia menatap dirinya sambil tersipu malu. Astagfirullah, kenapa hati ini rasanya seperti gadis 20 tahun lagi? Sesekali, saat hujan turun deras, mereka duduk berdua di teras. Bambang dengan tenangnya memandang ke halaman, lalu berkata, "Indah ya, Mi, bau tanah sehabis hujan, bikin tenang." Halimah hanya menunduk, tangannya memainkan ujung selendang. Pipinya bersemu merah, getaran itu begitu nyata. Seperti ada bunga yang bermekaran kembali dalam dirinya. Hari demi hari, Halimah merasa puber kedua telah benar-benar menyapanya. Rumahnya yang dulu hanya penuh sepi, kini penuh debaran. Bahkan, sekadar melihat Bambang menyapu halaman dengan kaos oblong basah keringat saja, sudah cukup membuatnya sulit tidur malam itu. Bambang benar-benar merasa hidupnya berubah sejak dipercaya bekerja di rumah besar itu. Awalnya, ia hanya berharap bisa mendapat tempat tinggal yang layak, makan cukup, dan pekerjaan halal. Tapi kini, setiap pagi ia bisa bekerja dengan tenang, bahkan kadang sambil disuguhi teh hangat oleh Umi Halimah. Hari itu, untuk pertama kalinya ia menerima amplop gaji dari tangan Umi. Isinya 5 juta rupiah. Tangan Bambang bergetar saat menerimanya. Matanya berkaca-kaca. Seolah tak percaya anak seorang pembantu sederhana seperti dirinya bisa merasakan rezeki sebesar itu. "Alhamdulillah, terima kasih banyak Umi. Saya nggak nyangka bisa dapat rezeki segini," ucapnya lirih, nyaris tercekat. Halimah tersenyum melihat ketulusan itu.
Namun hatinya semakin tersentuh ketika tanpa pikir panjang, Bambang segera pergi ke warung pulsa dan mengirimkan seluruh uang itu ke kampung untuk Mbok Darmi, ibunya yang sudah tua. Ketika Halimah mengetahuinya, dadanya serasa hangat. Ada rasa bangga yang tak bisa disembunyikan. Dalam hati ia bergumam, "Ya Allah, anak ini benar-benar berbeda. Di usianya yang masih muda, dia lebih memikirkan ibunya daripada dirinya sendiri. Tak heran kalau engkau titipkan cahaya di wajahnya." Sejak saat itu, respek Halimah pada Bambang makin mendalam. Dia bukan hanya melihat Bambang sebagai anak muda polos yang rajin dan sopan, tapi juga lelaki sejati dengan hati yang tulus. Dan semakin ia mengenalnya, semakin sulit bagi Halimah untuk menahan debaran yang terus tumbuh di dadanya. Suatu sore, rumah terasa sepi. Hujan baru saja reda. Udara dingin membuat suasana makin lengang. Halimah duduk di depan cermin cukup lama. Ia menatap bayangannya sendiri. Wajahnya masih cantik, kulit putihnya terawat, tubuhnya, meski usianya sudah melewati kepala 5, tetap terlihat padat berisi. Ada getaran aneh yang makin sering muncul setiap kali ia mengingat Bambang. Kenapa hati ini berdebar setiap melihat anak itu? Apa aku sedang gila? Gumamnya sambil tersenyum malu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Halimah sengaja mengganti penampilan. Tidak lagi gamis longgar atau hijab rapi seperti biasanya. Ia memilih gaun tidur berbahan satin, berwarna lembut, tapi potongannya cukup pendek. Saat memakainya, ia bisa merasakan dinginnya kain menempel di kulitnya. Ada sensasi yang membuatnya seperti remaja yang tengah belajar jatuh cinta lagi. Dengan sengaja, ia keluar dari kamarnya, berjalan perlahan ke arah ruang tengah, tempat Bambang biasanya duduk setelah sholat Isya. Bambang yang sedang membaca Al-Quran sempat terperanjat. Matanya terbelalak, wajahnya memerah saat mendapati sosok Umi dengan penampilan berbeda dari biasanya. Ia buru-buru menunduk, tapi jantungnya ikut berdegup kencang. Astagfirullah, Umi kelihatan beda sekali malam ini. Batinnya berusaha menenangkan diri. Halimah pura-pura cuek, lalu duduk di kursi dekatnya sambil tersenyum tipis. Suaranya lembut tapi penuh godaan samar. "Bambang, Umi tadi kepanasan, makanya ganti pakaian begini. Kamu nggak apa-apa kan?" Bambang gelagapan, wajahnya makin merah. Bahkan tangannya sedikit bergetar. "Iya Umi, saya nggak apa-apa," jawabnya singkat padahal dadanya hampir meledak oleh rasa malu bercampur getaran aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Halimah hanya tersenyum samar, puas melihat reaksi polos nan lugu itu. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, aku benar-benar seperti remaja lagi. Kenapa aku jadi ingin memancing hatinya?" Usai salat Isya, Bambang masih duduk di ruang tengah, menutup mushaf kecilnya. Tiba-tiba, Halimah keluar dari kamarnya, masih dengan gaun tidur pendek yang membuat Bambang kembali kikuk. Kali ini, senyum Umi lebih lembut, seolah menyimpan maksud tertentu. "Bambang, malam ini temani Umi nonton sinetron ya. Rumah ini terlalu sepi kalau nonton sendirian," ucapnya dengan nada manja yang jarang sekali Bambang dengar. Bambang tercekat, tapi tak bisa menolak. "Iya Umi, tentu boleh." Mereka pun duduk di sofa ruang keluarga. Layar televisi menampilkan adegan sinetron malam, tapi suasana di ruang itu jauh lebih dramatis. Halimah sengaja duduk sedikit lebih dekat, padahal sofa luas. Aroma harum tubuhnya membuat Bambang semakin salah tingkah. Sesekali, Halimah pura-pura mengomentari adegan di layar. "Ih, lihat tuh Bambang, tokoh prianya polos, baik.
tapi malah diremehkan. Padahal pria seperti itu sebenarnya punya hati yang tulus dan pantas dicintai. Bambang tersenyum kaku, pipinya merah. Ia merasa seolah Umi sedang berbicara tentang dirinya. Tangan Halimah tanpa sadar, atau mungkin memang disengaja, tersentuh dengan tangan Bambang yang sedang memegang remote. Bambang refleks menarik tangannya. Wajahnya semakin memanas. "Maaf Umi," bisiknya gugup. Halimah hanya tersenyum, menatapnya dengan mata teduh penuh rasa. "Tidak apa-apa Bambang, Umi malah merasa nyaman kalau ada kamu di sini." Di luar, hujan kembali turun rintik-rintik. Di dalam, jantung Bambang dan Halimah berdetak kencang seolah mengikuti irama hujan. Bukan lagi sinetron di televisi yang menjadi perhatian, tapi suasana aneh yang perlahan tumbuh di antara keduanya. Suasana ruang keluarga kian senyap. Hanya suara hujan dan televisi yang terdengar. Halimah duduk santai di sofa dengan gaun tidurnya. Sementara Bambang berusaha fokus menatap layar. Tapi ia tahu, matanya beberapa kali mencuri pandang ke arah Umi. Bau harum tubuh wanita itu membuat dadanya bergemuruh. Jantungnya berdetak keras, keringat dingin muncul di pelipisnya meski udara dingin usai hujan. Bambang menelan ludah, mencoba menenangkan diri dengan mengingat doa-doa. Astagfirullah, kenapa aku jadi begini? Dia ibarat orang tuaku sendiri, tapi kenapa hati ini bergetar tiap kali dekat dengannya? Batin Bambang resah. Namun ia juga sadar, dirinya hanyalah lelaki biasa. Usianya baru 22, darah mudanya masih panas. Setiap kali lengan Halimah bergerak, setiap kali gaun satin itu bergeser sedikit, tubuh Bambang ikut bergetar. Nafasnya terasa berat, seolah ada bara yang sulit dipadamkan. Halimah melirik sekilas, memperhatikan wajah Bambang yang tegang. Senyum tipisnya muncul. Dalam hati, ia tahu, anak muda itu sedang berperang dengan dirinya sendiri. Dengan suara lembut, Halimah berucap, "Bambang, kalau kamu bosen, boleh kok kembali ke kamar. Umi cuma butuh ditemani. Rasanya rumah ini terlalu sepi kalau hanya Umi sendiri." Bambang langsung menoleh. Matanya menatap sekilas wajah Halimah. Ada kehangatan di tatapan itu yang membuat jiwanya makin goyah. Dadanya makin bergemuruh, tangannya mengempal erat. "Enggak Umi, saya enggak bosan. Saya akan temani Umi," jawabnya suara bergetar. Halimah tersenyum, matanya berbinar. Dalam hati, ia berbisik lirih, "Ya Allah, apa aku sedang jatuh cinta lagi?" Suasana di ruang keluarga makin hangat. Hujan rintik di luar seolah jadi musik pengiring. Halimah duduk santai, lalu menarik napas panjang. Matanya menatap layar televisi, tapi suaranya lirih bercerita. "Bambang, kamu tahu nggak? Dulu waktu anak-anak masih kecil, rumah ini rame sekali. Andin sama Sinta lari-larian di sini, kadang berantem, kadang rebutan remote TV. Tapi sekarang semuanya sudah punya kehidupan sendiri. Umi bahagia mereka mapan. Tapi di sisi lain, Umi merasa sepi sekali." Bambang menoleh, wajahnya sendu. Hatinya terenyuh mendengar nada kesepian itu. "Umi, jangan bicara begitu. Sekarang ada saya di sini. Selama saya kerja di sini, saya nggak akan biarkan Umi kesepian," ucapnya dengan tulus. Halimah tersenyum pipis. Senyum itu berbeda. Ada rasa hangat sekaligus godaan samar. Jemari halusnya memainkan ujung gaun tidur, lalu tanpa sadar, bibirnya ia gigit pelan, seolah menahan sesuatu. Bambang tercekat. Dadanya makin bergemuruh, wajahnya panas, jantungnya seolah meloncat ke tenggorokan. Ia buru-buru menunduk, mencoba mengalihkan pandangan.
Tapi bayangan senyum dan gigitan bibir Umi itu sudah terpatri di kepalanya. Halimah melanjutkan, kali ini menoleh langsung ke arah Bambang. Kadang Umi merasa Tuhan terlalu baik memberi Umi segalanya. Harta, anak-anak, cucu. Tapi ada satu hal yang tetap terasa kosong, yaitu hati ini. Rasanya ingin sekali ada yang menemani. Setiap malam, setiap sepi datang, Bambang bergetar. Tangannya menggenggam lutut seolah menahan diri. Darah mudanya bergolak, tapi ia tetap mencoba menjaga adab. Umi, insya Allah, selama saya di sini, saya akan jaga Umi, katanya dengan suara nyaris serak. Halimah kembali tersenyum. Kali ini lebih manis. Bibirnya digigit lagi sebentar, matanya teduh menatap Bambang, membuat pemuda lugu itu seperti tersambar petir. Di luar, hujan semakin deras. Di dalam, dua hati yang berbeda usia saling berperang melawan godaan. Bambang akhirnya pamit. Wajahnya masih merah padam. Ia masuk ke kamar kecil yang memang disediakan untuknya di lantai bawah. Tapi, begitu lampu kamar dipadamkan, tubuhnya malah terasa panas. Di matanya terus terbayang senyum Umi Halimah, gigitan bibirnya, suara lembutnya ketika bercerita tentang kesepian. Bayangan itu membuat dadanya makin bergemuruh, jantungnya berdegup tak karuan. Astagfirullah, apa-apaan ini? Kenapa aku jadi memikirkan Umi seperti perempuan muda? Ya Allah, ampuni aku, batinnya resah. Bambang bangkit, duduk di tepi ranjang. Tangannya bergetar, wajahnya panas. Ia lalu bangkit, bergegas mengambil air wudhu. Air dingin itu menenangkan, seolah meredakan bara yang menyala di dadanya. Usai itu, ia menegakkan sholat 2 rakaat. Sujud panjang, memohon kekuatan agar bisa menjaga pandangan dan hatinya. Sementara itu, di lantai atas, Halimah sudah berbaring di kamarnya. Daun tidur masih melekat di tubuhnya, membuat kulitnya yang putih semakin lembut di bawah temaram lampu tidur. Matanya terpejam, tapi hatinya tak bisa tenang. Justru, malam ini ia merasa ada getaran yang tak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Bambang, anak itu terlalu baik, terlalu tulus. Kenapa aku jadi ingin sekali mengambil hatinya? Apa ini cinta? Batinnya sambil menahan senyum samar. Ia pun tertidur dengan perasaan campur aduk. Sementara di kamar bawah, Bambang masih berzikir dalam hati sebelum akhirnya lelap dengan satu doa lirih. Ya Allah, jaga aku dari godaan. Tapi kalau Engkau kehendaki, bimbinglah aku untuk mencintainya dengan cara yang benar. Pagi itu, aroma nasi goreng sederhana tercium dari dapur. Halimah sengaja turun lebih awal. Kali ini tampil lebih segar dengan dasar cantik berwarna biru muda. Rambut diikat rapi, wajah tipis berbedak. Ia ingin sekali sarapan bareng Bambang. Momen yang jarang ia rasakan lagi sejak anak-anaknya sibuk dengan keluarga masing-masing. Bambang datang dari halaman dengan keringat masih menetes. Habis menyapu dan menyiram bunga. Senyumnya tulus, meski tatapannya sempat salah tingkah melihat Umi yang tampak lebih segar pagi ini. Mereka duduk berdua di meja makan. Suasana hangat, obrolan awalnya ringan, soal bunga yang mulai mekar, cuaca yang sering hujan, bahkan sekilas tentang harga beras di pasar. Tapi lama-lama arah pembicaraan terasa mulai menjurus. Bambang, Umi itu sebenarnya sudah lama gak pernah sarapan ditemani lelaki. Rasanya ada yang beda kalau ada kamu di sini, ucap Halimah sambil tersenyum. Tatapan matanya dalam, jemari halusnya sesekali menyentuh sendok tanpa sadar. Bambang menunduk, wajahnya memerah. Dadanya lagi-lagi bergemuruh. Saya senang bisa nemenin Umi. Kalau Umi butuh saya, insya Allah saya selalu ada. Jawabnya dengan suara bergetar. Belum sempat suasana makin memanas, tiba-tiba HP jadul Bambang berdering nyaring di atas meja.
Suaranya bikin suasana hening itu buyar seketika. Bambang buru-buru mengangkatnya. "Halo, Mbok?" Dari seberang, suara Mbok Darmi terdengar ceria bercampur haru. "Le, uangmu kemarin sudah sampai. Alhamdulillah, Mbok sudah bisa benerin kamar dan dapur di gubuk kita. Sisanya Mbok pakai buat syukuran 1000 harinya almarhum bapakmu. Kamu pulang ya, Le. Mbok butuh kamu di rumah. Ada banyak saudara yang akan datang." Bambang terdiam, menelan ludah. Hatinya terenyuh sekaligus bangga bisa membahagiakan ibunya. "Inggih, Mbok. Insya Allah saya pulang," jawabnya lirih. Tiba-tiba, suara Mbok Darmi berubah riang. "Oh iya, Halimah toh? Masih di situ toh? Mbok titip salam ya. Kalau ada waktu, Halimah jangan liburan ke Jakarta atau Bali terus. Sesekali dolan ke kampung kene. Ngerasa ke adem deso. Hehe." Halimah yang duduk di seberang meja ikut tersenyum. Hatinya hangat mendengar suara mantan pembantunya itu. Ia mendekat, ikut bicara lewat ponsel. "Iya, Mbok. Sehat-sehat ya. Nanti kalau ada waktu, insya Allah Umi main ke sana. Sudah lama juga Umi kangen suasana kampung." Setelah telepon ditutup, suasana sempat hening. Halimah menatap Bambang lebih lama. Ada debar halus di dada, karena untuk pertama kalinya ia merasa punya alasan untuk semakin dekat dengan pemuda desa itu, melalui ibunya sendiri. Usai sarapan, Halimah masih duduk sambil memainkan sendok di tangannya. Pandangannya sesekali jatuh pada wajah Bambang yang kini terlihat sumringah setelah mendengar kabar dari ibunya. "Bambang, Umi ikut bahagia dengar kabar Mbok Darmi. Kamu anak yang luar biasa. Uang segitu besar, tapi kamu lebih pilih untuk ibumu, bukan untuk dirimu sendiri," ucap Halimah tulus. Bambang menunduk, wajahnya merona malu. "Itu kewajiban saya, Umi. Mbok sudah berjuang membesarkan saya sendirian sejak bapak meninggal. Kalau bukan saya yang mikirin, siapa lagi? Lagian, saya di sini sudah sangat cukup. Umi sudah baik banget sama saya." Halimah tersenyum. Dadanya hangat, tapi juga ada getaran aneh yang makin sulit ia sembunyikan. Ia lalu berucap pelan, seolah hanya bergumam. "Kalau begitu, mungkin sudah waktunya Umi sesekali ikut kamu pulang. Bukan ke Bali, bukan ke Jakarta, tapi ke kampungmu. Umi kangen rasanya tidur di rumah bambu, bangun pagi dengan suara ayam jago, mandi pakai air sumur. Aduh, pasti seger banget." Bambang spontan terkejut, matanya membesar. "Loh, Umi beneran? Nggak gengsi? Rumah di kampung kan sederhana, jauh dari mewah." "Justru itu, Bang. Kadang rumah besar malah bikin kesepian. Siapa tahu di rumah bambumu, Umi bisa tidur nyenyak ditemani suara jangkrik. Siapa tahu juga bisa rebutan bantal sama kamu." Bambang langsung kelojotan, wajahnya merah padam sampai telinganya. Ia menunduk dalam-dalam, jantungnya hampir meloncat keluar. "Astagfirullah, Umi bisa saja." Halimah hanya senyum tipis, menggigit bibirnya sebentar. Tatapannya lembut tapi dalam. Hatinya berdesir melihat kepolosan Bambang yang lugu, sekaligus merasakan darah mudanya bergejolak. Dalam hati, Halimah berbisik, "Ya Allah, kenapa aku makin ingin sekali mendekap anak desa ini?" Malam itu rumah terasa sepi, hanya suara jangkrik dan kipas angin tua yang menderu di kamar. Bambang baru selesai menutup mushaf kecil di meja belajarnya, bersiap tidur karena besok harus packing pulang kampung. Tapi matanya enggan terpejam. Bayangan wajah Umi Halimah dengan senyum lembut dan tutur halusnya masih terus mengusik. Di sisi lain, di kamar utamanya, Umi Halimah juga sulit terlelap. Ia bolak-balik di ranjang, hati resah, pikirannya melayang pada pemuda desa sederhana itu. Kenapa Bambang selalu ada di benak Umi? Batinnya. Tak tahan, Umi keluar kamar dengan daster tipis membawa segelas air hangat.
Lampu ruang tengah sengaja tidak dinyalakan penuh, hanya redup temaram. Saat itu, Bambang kebetulan keluar juga, hendak mengambil air wudhu karena sulit tidur. Mereka berpapasan di ruang tengah. Suasana canggung, mata saling bertemu, tapi hati berdebar tak karuan. Umi Halimah tersenyum samar sambil menawarkan gelas. "Bambang, minum dulu, air hangat biar nyenyak tidurnya." Bambang ragu, tapi menerimanya dengan tangan gemetar. Jarak mereka dekat. Aroma wangi tubuh Umi Halimah membuat dadanya bergetar. Hening sejenak, hanya detak jantung masing-masing yang terasa begitu keras. Umi Halimah membuka obrolan lirih. "Besok kamu pulang. Umi jadi merasa sepi lagi. Kamu itu bikin rumah ini hangat, Nak." Bambang tercekat. Kalimat itu seperti godaan manis yang bisa menjerumuskannya. Ia buru-buru menunduk, meneguk air, lalu meletakkan gelas. "Insya Allah, Umi, Bambang pulang cuma sebentar, habis itu balik lagi kok," jawabnya meski suara bergetar. Umi Halimah mendekat setengah langkah, tatapan matanya penuh rasa. Tangannya hampir menyentuh lengan Bambang sebelum akhirnya ia menarik kembali dengan senyum getir. "Sudahlah, malam ini istirahat saja. Jangan bikin Umi tambah salah paham sama perasaan sendiri." Bambang langsung pamit, buru-buru menuju kamar. Tapi sepanjang malam ia gelisah, antara ingin dan takut, antara kagum dan iman. Sedangkan Umi Halimah duduk sendiri di ruang tengah, menatap kosong ke arah pintu kamar Bambang. Hatinya berkecamuk, ingin sekali mengungkapkan isi hati, tapi malu pada usia, pada status, dan pada kenangan masa lalu. Kampung halaman menyambut Bambang dengan hangat. Jalan tanah berdebu, suara ayam berkokok, dan aroma nasi jagung dari dapur Mbok Darti membuat hati Bambang sejenak lega. Acara syukuran 1000 hari mendiang bapaknya berlangsung sederhana tapi penuh khidmat. Tetangga-tetangga ikut hadir, duduk di tikar pandan, menikmati tumpeng dan sayur lodeh buatan Mbok Darti. Setelah semua tamu pulang, malam tiba dengan tenang. Bambang duduk di beranda gubuk kecil itu, ditemani lampu sentir. Mbok Darti ikut duduk, menyandarkan tubuhnya yang sudah renta sambil menatap langit penuh bintang. "Bang," suara lembut Mbok Darti memecah hening. "Ibu seneng lihat kamu sekarang. Jadi lelaki yang bisa diandalkan. Tapi ada satu yang ibu khawatir." "Apa itu, Bu?" Mbok Darti menghela napas panjang. "Umi Halimah," katanya pelan. "Wanita itu memang baik, cantik juga, meski usianya sudah setengah baya. Tapi justru disitulah godaannya, Nak. Dia sudah lama menahan sepi. Lelaki mana yang gak bisa goyah kalau dekat dengan wanita seperti itu?" Bambang terdiam. Jantungnya seperti dihantam kata-kata ibunya. "Ibu tahu kamu anak soleh, disiplin. Tapi ingat pesan ini. Jaga mata, jaga hati. Jangan sampai kamu ke bawah hanyut. Kalau niatmu hanya bekerja, kerjakan sebaik mungkin. Tapi kalau hatimu mulai bergetar, pikirkan dulu, jangan gegabah." Mata Bambang panas, terasa ingin meneteskan air. Ia menggenjam tangan keriput Mbok Darti erat-erat. "Inggih, Buk, insya Allah Bambang jaga diri. Doakan Bambang kuat iman." Mbok Darti tersenyum lirih, bangga sekaligus cemas. Di dalam hatinya, ia tahu anak bungsunya itu bukan lagi bocah desa. Kini ia berada di pusaran hidup yang penuh pilihan dan godaan. Malam itu, meski baru sehari di kampung, Bambang berasa gelisah. Ada rasa rindu yang tak biasa. Seolah-olah di kota sana ada seseorang yang menunggunya dengan tatapan sendu. Umi Halimah.
Malam itu rumah besar Umi Halimah terasa hampa. Biasanya ada suara sapu Bambang di teras, langkah kakinya di dapur, atau sekadar "Assalamualaikum Umi" sebelum tidur. Tapi malam itu sepi. Umi Halimah akhirnya masuk kamar lebih awal. Ia merebahkan diri, memeluk bantal, mencoba memejamkan mata. Namun pikirannya justru melayang-layang. Bayangan wajah Bambang, cara dia tersenyum, bahkan ada suaranya saat membaca doa sebelum makan, semua terngiang-ngiang. "Ya Allah," bisik Umi sambil menutup mata. "Kenapa hati ini seperti anak gadis lagi?" Ia pun tertidur dengan perasaan kosong. Keesokan paginya, suara motor berhenti di halaman. Umi yang baru saja turun ke dapur masih dengan daster tipisnya, kaget setengah mati. Dari balik jendela ia melihat Bambang sudah berdiri di depan pintu dengan tas kecil di pundak. "Bambang?" Suaranya setengah bergetar. "Assalamualaikum Umi," jawab Bambang sambil tersenyum lebar. "Loh, kamu katanya izin seminggu di kampung. Kok udah balik pagi-pagi gini?" Bambang menggaruk kepala, wajahnya malu-malu. "Enggih Umi, tapi hati ini rasanya nggak tenang. Baru semalam di kampung, kok ya kepikiran terus sama rumah ini, sama kerjaan, sama Umi juga." Kalimat terakhir meluncur lirih tapi cukup membuat dada Umi Halimah berdebar kencang. Pipinya bersemu, senyum tipis muncul tanpa bisa ditahan. "Ya Allah, anak ini," gumamnya dalam hati. Rumah yang semalam terasa dingin, pagi itu tiba-tiba kembali hangat, bahkan terlalu hangat untuk sekadar suasana sarapan biasa. Beberapa hari berlalu sejak Bambang pulang dari kampung, suasana rumah Umi Halimah jadi terasa berbeda. Ada keceriaan baru yang membuat dinding-dinding rumah luas itu tidak lagi dingin. Setiap pagi, Umi kini punya alasan untuk tersenyum, sekadar melihat Bambang menyapu halaman atau menyiram bunga di taman. Sore itu, langit agak mendung, tapi udara sejuk. Umi Halimah duduk santai di kursi rotan di teras, mengenakan blus lembut berwarna pastel, rambutnya disanggul sederhana. Tatapannya tak lepas dari sosok Bambang yang jongkok di halaman, sibuk menatap pot bunga yang sempat roboh terkena angin malam. Ada rasa damai sekaligus degup halus di dadanya setiap kali matanya mengikuti gerak Bambang. Tiba-tiba, suara riang memecah suasana. "Umi!" teriak seorang gadis kecil berlari dari mobil yang baru berhenti. "Cika!" Umi berdiri dan membuka tangan lebar, menyambut cucu semata wayangnya yang langsung memeluk erat pinggangnya. Andin dan suaminya, Randy, menyusul di belakang. Mereka menyalami Umi, lalu duduk di teras. Dari kejauhan, Andin melirik Bambang yang masih sibuk bekerja, lalu kembali menatap wajah Umi. Senyum geli tersungging di bibirnya. "Umi sekarang kelihatan beda ya," candanya sambil meraih tangan ibunya. "Beda gimana, Dik?" Umi pura-pura bingung. Andin terkekeh. "Entahlah, tapi Umi kelihatan tambah seger, lebih muda gitu. Jangan-jangan ada rahasia perawatan baru ya?" Umi menunduk, pipinya memanas. "Alah, kamu ada-ada saja. Umi biasa saja, cuma sering di rumah. Mungkin karena nggak terlalu capek ngurus bakery lagi." Randy menimpali. "Tapi memang betul, Mah. Saya juga lihatnya Umi sekarang lebih cerah. Mungkin karena suasana rumah juga ya, lebih ramai." Tatapan Umi refleks melirik ke arah Bambang yang sedang mengangkat pot bunga. Senyum samar muncul di wajahnya tanpa ia sadari. Andin yang jeli langsung menoleh ke arah yang sama. Matanya menyipit, bibirnya melengkung penuh tanda tanya. Kayaknya bukan cuma soal nggak capek deh," godanya sambil menepuk tangan ibunya. "Din!" Umi mencubit pelan lengan anaknya, mencoba menutupi degupan yang makin kencang. Sementara itu, Bambang baru saja menoleh ke arah teras, lalu senyum sopan pada Andin dan Randy. Hanya saja, Andin menangkap sesuatu di balik senyum ibunya yang jarang ia lihat. Senyum seorang wanita yang hatinya sedang bersemi kembali.
Malam itu setelah Andin sekeluarga pamit pulang, rumah kembali sepi. Namun berbeda dari malam-malam biasanya, ada suasana yang lebih hangat saat Umi Halimah dan Bambang duduk berhadapan di meja makan. Nasi hangat, sayur asem, ikan goreng, dan sambal terhidang sederhana. Tapi keakraban di antara mereka membuat semuanya terasa istimewa. Umi menyendokkan nasi ke piring Bambang, lalu berkata sambil tersenyum. Andin anak Umi itu ada-ada saja. Tadi bilangnya Umi harus cari suami lagi, suruh nikah biar nggak kesepian. Masa iya Bambang, Umi yang sudah tua, sudah jadi nenek, masih disuruh begitu? Bambang yang baru saja mengunyah ikan hampir tersedak mendengarnya. Dadanya berdebar kencang. Ia menaruh sendok, lalu menatap Umi sebentar sebelum menunduk lagi, mencoba meredam gejolak. Namun kata-kata itu meluncur begitu saja tanpa bisa ia tahan. Siapa bilang Umi sudah tua? Suaranya lirih tapi jelas terdengar. Umi spontan berhenti mengunyah, memandang Umi dengan mata melebar. Bambang melanjutkan, suaranya lebih dalam. Umi itu masih cantik. Malah kalau menurut saya, kecantikannya beda sama gadis muda. Ada wibawa, ada hangatnya, susah dijelaskan. Hening sejenak, hanya terdengar suara sendok yang jatuh pelan di piring Umi. Pipinya memerah, jantungnya ikut berdegup tak karuan. Bambang ini bisa aja, bikin Umi malu aja kamu, katanya sambil tersenyum kaku berusaha menutupi rasa gugup. Namun dalam hati ada sesuatu yang meletup. Rasa yang sudah lama ia pendam kini makin tak bisa dibohongi. Bambang sendiri menunduk, berusaha kembali fokus pada makanannya. Tapi dada mudanya bergemuruh. Malam itu meja makan sederhana menjadi saksi bahwa ada sesuatu yang mulai tumbuh, perlahan namun pasti. Malam itu, jarum jam di kamar besar Umi Halimah sudah lewat pukul 12. Angin malam merayap pelan lewat jendela yang setengah terbuka. Tapi matanya tak juga terpejam. Candaan Andin sore tadi, Umi nikah lagi biar gak kesepian, terus terngiang. Lalu ucapan Bambang di meja makan, sederhana tapi penuh makna. Siapa bilang Umi sudah tua? Umi masih cantik. Hati Umi berdebar-debar. Apa benar Bambang mengatakannya dari hati atau sekadar basa-basi sopan? Tapi wajah lugu anak muda itu, cara dia menunduk malu, justru membuat keyakinan lain muncul di dada Umi. Dengan gelisah ia bangkit dari ranjang. Ya Allah, apa yang Umi lakukan ini? Bisiknya pelan. Tapi kaki nekatnya seperti tak bisa dikendalikan. Melangkah perlahan menuruni tangga, menuju lantai bawah. Di ujung lorong, lampu kecil menyala temaran. Di balik pintu kayu sederhana, ada kamar Bambang. Umi berhenti sejenak, tangannya gemetar di gagang pintu. Nafasnya memburu. Apa kata dunia kalau tahu? Pikirnya. Tapi sepinya panjang, kata-kata Andin dan sorot mata Bambang membuatnya semakin sulit menahan diri. Perlahan ia mengetuk, tok tok tok. Suara pelan tapi cukup membuat dada Umi sendiri hampir meledak. Bambang, panggilnya lirih, hampir berbisik. Di dalam kamar, Bambang yang semula sudah terlelap, terbangun dengan kening berkerut. Suara itu membuat jantungnya mendadak berdegup tak karuan. Pintu kamar itu berderit pelan saat Bambang membukanya. Matanya masih setengah sadar, rambutnya berantakan. Begitu melihat sosok Umi Halimah berdiri di depan dengan daster tipis, wajah lembutnya diterangi cahaya lampu temaram lorong, seketika rasa kantuknya hilang. Umi? Suaranya gugup. Umi menunduk, jemari tangannya saling meremas. Maaf Bambang, Umi ganggu istirahatmu. Umi nggak bisa tidur. Bambang terdiam. Ada rasa hangat menjalar,
sekaligus degupan yang sulit ia kendalikan. Ia bergeser ke samping, memberi isyarat. "Monggo masuk, Mi." Umi melangkah pelan ke dalam. Ruangan sederhana itu terasa semakin sempit oleh kehadiran keduanya. Bau sabun mandi dari tubuh Bambang masih samar tercium, bercampur dengan wangi lembut parfum Umi. Mereka duduk di tepi ranjang, agak canggung. Hening beberapa detik, hanya nafas yang terdengar. Umi akhirnya bersuara lirih. "Tadi waktu makan malam, kata-katamu itu bikin hati Umi bergetar, Bambang." Bambang menelan ludah, dadanya bergemuruh. Saya hanya jujur, Mi. Umi memang cantik, lebih dari yang bisa saya ucapkan." Mata mereka bertemu. Sekejap saja, dunia seakan berhenti. Senyum malu Umi muncul, tapi pipinya memerah. Ia menggigit bibir bawahnya, lalu menunduk. Tanpa sadar, jarak di antara mereka kian menyempit. Bambang yang biasanya menahan diri, kini merasa ada daya tarik yang tak bisa ia lawan. Sementara Umi, hatinya seperti meledak dalam keheningan. Lalu, kecupan itu terjadi. Ringan, ragu, tapi penuh makna. Bibir mereka bertemu hanya sekejap, namun cukup membuat darah berdesir, jantung berpacu tak karuan. Begitu tersadar, keduanya spontan menjauh. Wajah sama-sama memerah. "Ya Allah," bisik Umi dengan tangan menutup bibirnya. Bambang menunduk dalam, tubuhnya gemetar. "Maafkan saya, Mi. Saya nggak bisa menahan." Namun dalam hati Umi bukan penyesalan yang muncul, justru ada rasa hangat baru yang sudah lama tak ia rasakan sejak belasan tahun menjadi janda. Bambang masih menunduk, wajahnya panas. Ruangan kecil itu dipenuhi aroma lembut parfum melati yang menempel di tubuh Umi. Dadanya berdegup kacau. "Umi, saya..." Suaranya parau, tak sanggup merangkai kalimat. Umi menoleh, tersenyum samar walau wajahnya juga memerah. "Kenapa, Bambang? Kok gemetar begitu?" Bambang menghela napas panjang. "Saya darah muda, Mi. Aroma wangi Umi bikin saya nggak karuan." Ia buru-buru menunduk lagi, takut ucapannya terlalu berani. Umi terpaku. Kata-kata itu bagai anak panah menembus dadanya. Puluhan tahun sudah ia tidak pernah mendengar lelaki mengaku tergoda olehnya. Puluhan tahun tubuhnya tidak pernah tersentuh, hatinya tidak pernah berdebar seperti ini. Kini, pemuda desa yang polos itu justru membangunkan semua perasaan lamanya. "Bambang," suara Umi pelan, hampir berbisik. Tanpa banyak pikir lagi, sekejap Umi mencondongkan tubuh, tangannya menyentuh pipi Bambang yang masih hangat, lalu ia menarik wajah itu mendekat. Bibirnya menempel pada bibir Bambang. Kecupan singkat, tapi membuat dunia seakan berhenti. Bambang membeku. Jantungnya seperti mau pecah. Dan seolah tak puas, Umi kembali mengecup. Kali ini lebih lama, lebih dalam. Ada desir yang membuat keduanya lupa waktu. Namun tiba-tiba, Umi tersentak. Ia buru-buru melepaskan diri, tangan menutup mulutnya. "Astagfirullah," bisiknya panik. Pipinya merah padam. Tanpa berani menatap Bambang lagi, ia bangkit dan berlari kecil keluar dari kamar. Langkahnya cepat, tapi hatinya berdebar seperti gadis remaja yang baru jatuh cinta pertama kali. Senyum malu-malu tak bisa ia tahan, meski bibirnya masih gemetar karena kecupan tadi. Di dalam kamar, Bambang masih duduk tak kaku. Napasnya terengah-engah, dadanya bergemuruh, sementara di hatinya hanya ada satu kalimat. "Ya Allah, apa yang baru saja terjadi?" Malam itu seakan waktu berhenti. Setelah kecupan kedua yang membakar, Umi Halimah berdiri terpaku di ambang pintu. Hatinya dilanda badai. Bibirnya masih bergetar, dadanya naik turun. Sementara Bambang melangkah maju dengan sorot mata yang tak lagi bisa ia sembunyikan. "Umi," suara Bambang serak, menahan gejolak yang hampir meledak. Umi menutup wajahnya dengan telapak tangan, berusaha menghalau rasa yang berkecamuk. "Ini salah, Bambang. Kita nggak boleh."
Namun saat Bambang meraih tangannya kembali, tubuh Umi seakan menyerah. Jari-jari mereka saling mengunci dan tanpa bisa melawan, langkahnya masuk lagi ke kamar itu. Malam pun melaju, pikiran sehat kalah oleh bara hasrat dan cinta yang menuntut tempat. Batas yang seharusnya dijaga, akhirnya mereka langgar bukan karena kilaf semata, melainkan karena keduanya sama-sama ingin dan rela. Semua terjadi dengan sadar, dengan getar perasaan yang selama ini dipendam. Setelah semuanya reda, kamar itu hanya menyisakan detak jantung yang masih berlari. Umi Halimah meringkuk di pelukan Bambang, namun tubuhnya gemetar. Air matanya menetes deras membasahi dada Bambang. Astagfirullah Bambang, Umi sudah ternoda, kayak gadis bodoh yang menyerahkan segalanya. Suaranya pecah, penuh sesal bercampur takut. Bambang menunduk, mencium keningnya lembut, lalu mengusap pipinya yang basah. Jangan bilang begitu Umi, kamu bukan ternoda, kamu wanita paling berharga yang pernah aku temui. Umi menggeleng, tangisnya makin menjadi. Tapi Umi sudah tua, Umi sudah nenek-nenek. Kenapa kamu tega? Bambang menatapnya serius. Darah mudanya kini berganti dengan tekad seorang lelaki. Aku gak tega, justru karena aku sayang. Kalau Umi mau, aku akan tanggung jawab. Aku akan menikahi Umi. Aku janji, asal Umi bersedia. Tangis Umi seketika mereda. Matanya melebar, terkejut mendengar kalimat itu. Di balik isakannya, terselip senyum samar yang penuh getir. Hatinya bergetar hebat, antara rasa berdosa, rasa bersalah, dan bahagia yang tak pernah ia rasakan lagi sejak lama. Pagi itu udara terasa berbeda. Cahaya matahari yang masuk lewat jendela seolah menyinari wajah Umi Halimah dengan lembut, membuatnya tampak lebih segar, seolah benar-benar kembali ke masa mudanya. Ia berdiri lama di depan cermin, memandangi wajahnya sendiri. Pipinya masih tampak merona, bibirnya bergetar setiap kali teringat kejadian semalam. Astagfirullah, bisiknya pelan. Namun senyum malu-malu tak bisa ia sembunyikan. Di meja makan, suasana awalnya terasa kaku. Bambang duduk lebih tegak dari biasanya. Sesekali menunduk, jari-jarinya sibuk meremas gelah tanpa sadar. Umi muncul dengan langkah pelan, menaruh teh panas di hadapan Bambang. Mata mereka bertemu sekilas, dan dada keduanya langsung bergemuruh. Umi, maaf soal semalam, ucap Bambang lirih, seperti anak muda yang baru saja melakukan kesalahan, tapi juga tak ingin melepaskannya. Umi tersenyum kecil, wajahnya bersemu. Kamu jangan panggil Umi terus, Bambang. Rasanya aneh sekarang. Bambang menunduk ludah, matanya menatap Umi lebih dalam. Kalau gitu, aku panggil apa? Umi menunduk. Jantungnya berdebar cepat. Terserah kamu, jawabnya pelan. Nyaris berbisik. Keheningan sejenak menyelimuti ruangan. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Tapi di balik kecanggungan itu, ada kehangatan baru yang tak terbantahkan. Mereka bukan lagi sekadar majikan dan pekerja, atau wanita setengah baya dan pemuda desa. Mereka kini dua hati yang sama-sama pernah kesepian, dan semalam telah menemukan pelukan satu sama lain. Umi Halimah meraih sendok, tangannya sedikit gemetar. Ia melirik Bambang yang kini tak lagi menunduk, melainkan menatapnya dengan pandangan yang membuat pipinya semakin panas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Umi merasa muda kembali. Sore itu, langit mulai jingga, cahaya matahari masuk lewat kisi-kisi jendela kamar mandi yang besar di rumah Umi Halimah. Suara gemericik air terdengar samar dari dalam.
Tiba-tiba terdengar suara lembut tapi manja memanggil. "Bambang, tolong ambilin handuk dong. Umi lupa bawa." Suara itu membuat Bambang yang sedang menyapu teras langsung kaget. Jantungnya berdegup tak karuan. Suara itu bukan seperti biasanya. Ada nada manja, lembut, bahkan menggoda. Dengan tangan agak bergetar, Bambang melangkah ke kamar Umi, mengambil handuk putih yang tergantung rapi di balik pintu. Saat hendak mengetuk, suaranya kembali terdengar, lebih pelan tapi jelas. "Cepetan ya, Bambang." Bambang menelan ludah. Ia menaruh handuk di depan pintu kamar mandi, berusaha tetap sopan. "Ini Umi, aku taruh di gagang pintu ya." Pintu kamar mandi sedikit berderi terbuka, pangan putih halus menyambut handuk itu. Hanya sekejap tapi cukup membuat dada Bambang bergetar. Aroma sabun dan wangi tubuh Umi menyeruak, lembut menusuk hidung, membuat darah mudanya mendidih. "Terima kasih ya, Bambang," ucap Umi dengan suara lebih lembut dari biasanya, nyaris seperti bisikan. Bambang berdiri beberapa detik di depan pintu menatap kosong ke lantai, lalu buru-buru menjauh menunduk dalam. Tapi hatinya bergemuruh tak karuan. Sementara di dalam kamar mandi, Umi Halimah menutup pintu sambil tersenyum sendiri, pipinya merona. Hatinya berdebar seperti gadis remaja yang sedang menggoda diam-diam lelaki yang ia sukai. Pintu kamar mandi perlahan terbuka. Uap hangat masih mengepul, dan dari baliknya muncul sosok Umi Halimah dengan rambut basah terurai. Hanya tertutup handuk kecil di kepala, tubuhnya terbalut daster tipis yang membuatnya tampak begitu segar dan memesona. Namun, langkah Umi terhenti. Ia terkejut melihat Bambang masih berdiri terpaku di depan pintu. Wajahnya tegang, matanya tak sempat berpaling. Sejenak keheningan menyelimuti. Jantung keduanya sama-sama berpacu kencang. Umin menahan napas, lalu tersenyum tipis. Senyum yang syarat rasa malu sekaligus kehangatan. Ia melangkah setengah dan sebelum pikirannya sempat menolak, tubuhnya condong mendekat. Kecupan itu pun terjadi. Ringan, cepat, namun cukup membuat dada mereka sama-sama terbakar. Bibir mereka bertemu, menyisahkan rasa manis yang lama tak pernah Umi rasakan sejak ditinggal mendiang suaminya. Bambang terhenyak, tapi bukannya mundur, ia justru menatap Umi dalam-dalam. Nafasnya tersengal, namun sorot matanya mantap. "Umi," suaranya bergetar namun penuh keberanian. "Maukah Umi menjadi istri saya?" Seperti ada aliran listrik menyambar hati Umi Halimah. Mata indahnya langsung berkaca-kaca. Ia menutup mulut dengan telapak tangan, lalu tersenyum dengan air mata yang jatuh perlahan. "Bambang," suaranya parau, namun jelas penuh kebahagiaan. Umi bahagia sekali mendengar itu. Ia tak lagi menahan diri. Umi memeluk Bambang erat. Dada berdebar seirama, seolah menemukan kembali separuh jiwanya yang hilang. Bukan lagi sekadar pemuda desa dan wanita setengah baya, tapi dua hati yang akhirnya berani mengakui cinta mereka. Sebulan setelah malam penuh keberanian itu, halaman rumah besar milik Umi Halimah berubah suasana. Tenda sederhana berdiri, kursi plastik berjajar, dan aroma masakan kampung memenuhi udara. Tidak ada pesta megah ala kota. Tidak ada dekorasi mewah dengan lampu berkilauan. Tapi ada senyum yang tulus, doa-doa hangat, dan tawa warga desa yang datang untuk merayakan sebuah ikatan yang tak biasa. Pernikahan Umi Halimah dan Bambang. Umi tampak anggun dalam kebaya sederhana warna krem. Wajahnya berseri seperti pengantin muda. Bambang duduk di sampingnya, gagah dengan beskap pinjaman, tapi sorot matanya tegas dan penuh cinta. Andin dan Sinta sempat kaget dengan keputusan sang ibu, tapi melihat kebahagiaan di wajah Umi, mereka akhirnya luluh. Mereka sadar, ibu mereka hanya ingin kembali merasakan hidup, bukan sekadar menjalani hari-hari sepi.
Saat ijab kabul terucap dengan suara Bambang yang lantang, air mata Umi menetes deras. Bukan air mata kesedihan, melainkan rasa syukur bahwa di usia senja, Tuhan masih memberinya kesempatan menemukan cinta sejati. Cinta sejati tidak mengenal batas usia, kasta, atau latar belakang. Ia hanya butuh dua hati yang saling berani memilih dan dua jiwa yang bersedia setia sampai akhir. Karena cinta, pada akhirnya, bukan soal siapa yang muda atau tua, kaya atau miskin, tetapi siapa yang mampu membuat kita merasa hidup kembali.